Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita bisa sama-sama berkumpul di aula yang penuh barokah ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau ila yaumil masir. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin dan menjaga amanah sang Khalik. Namun dari segala amanah itu ada satu yang menjadi ukuran derajat seorang manusia, yaitu akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakun, yang merupakan bentuk jamak dari khulqun, yang berarti perangai, tabiat, dan adab. Sedangkan pengertian akhlak dalam Islam adalah perangai yang ada dalam diri manusia yang mengakar dan dilakukan seseorang secara spontan dan terus-menerus, yang tak lain sumber datangnya akhlak adalah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Ia tidak pernah turun harga atau menyusut nilainya, yang akan tetap mahal dan tak lekang oleh zaman. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketika telepon genggam yang dulu merupakan barang berharga yang hanya dimiliki sedikit orang, namun ketika ia dimiliki oleh hampir setiap orang, saat itulah status berharga tak lagi melekat padanya. Namun tidak demikian dengan akhlak mulia, yang akan tetap mahal dan abadi dengan kemuliaannya meskipun setiap manusia memilikinya. Ia akan semakin mahal, bahkan tak ternilai harganya. Hadirin rahimakumullah. Dewasa ini sering kita temui manusia yang hidup bebas, gerigas, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Untuk itu pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan syarat Al-Quran dengan tema mengimplementasikan agama Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat tersebut adalah seandainya kaum Sodom beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka akan Allah turunkan kepada mereka keberkahan tak terbatas dari langit maupun dari bumi dengan syarat iman dan takwa. Akan tetapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka bukan keberkahan Allah yang turun sehingga porak-poranda negeri tersebut. Hadirin rahimakumullah, kemungkaran-kemungkaran inilah yang menyebabkan kaum Sodom diluluh lantahkan oleh Allah secara langsung maupun terselubung. Tradisi menyamun di tempat terang ini adalah bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana pembangunan, dan akhirnya bukan pembangunan nasional yang kita rasakan, akan tetapi penderitaan nasional yang masyarakat keluhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 16 sebagai berikut. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Dan jika kami hendak ingin membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah kepada mereka perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, kemungkaran-kemungkaran inilah yang membuat kaum Sodom dihancurkan oleh Allah, sekaligus menjadi problematika umat yang dihadapi bangsa kita dewasa ini. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, wahai para pemuda, wahai para mujahid penerus bangsa,
Marilah tingkatkan iman dan takwa agar diri dihiasi akhlak yang mulia. Dan ingatlah seruan Allah dalam hadis qudsi, ayyuhashab at-tariqu syahwatu li ajri anta indi kaba'di malaikati. Wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku, kalian di sisiku bagaikan malaikat-malaikatku. Semoga kita semua senantiasa terpelihara dalam cintanya. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, marilah kita akhiri syaran ini dengan sebuah syair. Ishkariman au mut syahidan, ishkariman au mut syahidan, ifrah ya al-qawim, ifrah ya al-qawim, binuril anjumi, al-qawim fi hayatina, al-qawim fi fuadina, alhimna fi tafahina, alhimna fi tafahina, hattal abadi, hattal abadi. Santri-santri An-Najah berjuang demi keadilan menuju panci kebenaran. Santri Abah Jauhar, An-Najah kehidupanku, An-Najah dari juangku, cahayamu di dalam kalbuku, cahayamu di dalam kalbuku, kekal abadi, kekal abadi. Hadirin rahimakumullah, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.